Halo sahabat, bisa kok kali ini kami hadirkan kisah nyata yang mengaduk emosi tentang seorang wanita yang dikhianati oleh suaminya, yang diam-diam menikahi wanita lain. Namun alih-alih larut dalam luka, ia bangkit dengan cara elegan, menarik kembali semua fasilitas mewah dan menunjukkan bahwa kekuatan sejati ada dalam hati perempuan yang terluka. Clara terbangun oleh kehangatan sinar matahari yang menyelinap melalui celah godon sutra di kamar tidurnya. Aroma kopi robusta yang baru diseduh sudah menyeruak. Pertanda Raka, suaminya sudah bangun dan sedang beraktivitas di bawah. Sebuah senyum tipis menghiasi bibir. Clara pagi seperti ini adalah rutinitas yang selalu ia syukuri. Meregangkan tubuhnya perlahan. Clara melirik jam dinding berhias kristal di atas nakas. Pukul 6 pagi, masih ada waktu sebelum ia harus bersiap untuk meeting penting di kantornya. Ya, selain menjadi istri dari seorang pengusaha sukses, Clara juga memiliki karir yang cemerlang di bidang desain interior. Bahkan banyak yang mengatakan sentuhan Isabella lah yang membuat setiap proyeknya terasa istimewa dan berkelas. Ia bangkit dari ranjang king size dengan seperkatun mesir yang lembut. Langkahnya ringan menuju kamar mandi luas yang didominasi marmer putih dengan aksen emas. Sambil menikmati air hangat di bawah sawer, Clara merenungkan kehidupannya. Ipar dan Sir Raka telah sebuah selama hampir 12 tahun. Mereka membangun segalanya dari awal dengan impian dan semangat yang sama. Clara ingat betul masa-masa sulit di awal pernikahan mereka. Raka baru merintis perusahaan teknologi rintisannya dan Clara harus pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga dengan penghasilannya sebagai desainer freelance. Ia tidak pernah mengeluh, justru ia selalu menjadi penyemangat terbesar bagi Raka. Ia percaya pada visi Raka dan ia rela melakukan apapun untuk mendukung suaminya meraih kesuksesan. Kini kerja keras mereka telah membuahkan hasil. Raka berhasil mengembangkan perusahaannya menjadi salah satu pemain kunci di industri teknologi. Rumah megah 2 lantai dengan taman luas dan kolam renang pribadi ini adalah bukti nyata keberhasilan mereka. Mobil-mobil mewah di garasi koleksi lukisan mahal di ruang tamu. Semua adalah hasil jerih payah mereka berdua. Clara selalu merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai bersama setelah selesai mandi dan mengenakan bathrobe sutra berwarna champagne Clara menuruni tangga aroma kopi. Semakin kuat bercampur dengan wangi roti panggang, ia melihat Raka berdiri di dekat meja makan sedang membaca koran sambil menyesap kopinya. Pria itu tampak tampan dan berkarisma dengan kemeja kerjanya yang rapi. Selamat pagi, sayang sapa Clara, sambil menghampirinya dan mengecup pipinya lembut. Pagi cinta, balas Raka dengan senyum hangat. Tidur nyenyak, sangat nyenyak aroma kopi, buatanmu memang selalu yang terbaik, puji Clara. Sambil duduk di salah satu kursi di meja makan, Raka terkekeh pelan. Kau tahu saja cara membuatku senang di pagi hari. Mereka menikmati sarapan pagi dengan obrolan ringan. Raka menceritakan tentang perkembangan proyek terbarunya, sementara Clara berbagi antusiasmenya tentang klien baru yang akan ia temui hari ini. Suasana terasa harmonis dan penuh cinta. Clara merasa sangat beruntung memiliki Raka sebagai suami. Ia adalah sosok yang cerdas, bekerja keras, dan penyayang. Mereka adalah tim yang solid, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan rumah tangga. Setelah sarapan, Raka berpamitan untuk berangkat ke kantor. Ia mengecup kening Clara, lama seolah tidak ingin berpisah. Semangat ya sayang, kabari aku kalau meetingmu selesai, pesan Clara sambil melambaikan tangan saat mobil Raka menghilang di balik gerbang rumah mereka. Clara menghela nafas pelan. Ia menatap sekeliling ruang makan yang dipenuhi cahaya pagi. Rumah ini adalah saksi bisu perjalanan cinta mereka.
Setiap sudut ruangan menyimpan kenangan indah yang telah mereka ukir bersama. Ia merasa damai dan bahagia. Namun tanpa ia sadari ketenangan, pagi ini adalah awal dari badai yang akan segera menerjang kehidupannya. Sebuah badai yang akan mengguncang fondasi rumah tangganya dan mengungkap sebuah rahasia yang akan menghancurkan hatinya berkeping-keping. Hari itu, Clara disibukkan dengan presentasi proyek desain interior untuk sebuah hotel butik mewah di pusat kota. Ia tenggelam dalam pekerjaannya, memilih palet warna meninjau, sketsa furnitur, dan berdiskusi dengan timnya. Profesionalisme dan dedikasinya pada pekerjaan selalu menjadi salah satu kebanggaannya. Di tengah kesibukan, sesekali ia melirik ponselnya, berharap ada kabar dari Raka. Namun hingga menjelang sore, hanya ada pesan singkat dari asistennya yang mengonfirmasi jadwal meeting Raka yang padat. Sementara itu, di kantornya yang megah dengan pemandangan gedung-gedung pencakar langit, Raka tampak fokus di depan layar komputernya. Namun sesekali tatapannya akan beralih ke ponsel yang tergeletak di sampingnya. Sebuah senyum kecil dan rahasia akan terukir di bibirnya saat menerima pesan singkat yang dengan cepat ia hapus setelah membacanya. Ia beberapa kali menerima panggilan telepon yang ia jawab dengan suara pelan dan menjauh dari rekan-rekannya, beralasan sedang membahas masalah pribadi dengan klien luar kota sore. Menjelang Clara memutuskan untuk pulang lebih awal. Itu angsiam menyiapkan makanan malam spesial. Oscar Raka sudah. Beberapa minggu ini, mereka jarang menghabiskan waktu berkualitas bersama karena kesibukan masing-masing. Ia berharap dengan makan malam romantis di rumah mereka bisa kembali terhubung dan berbagi cerita. Setibanya di rumah, suasana tampak sepi. Biasanya Raka sudah tiba lebih dulu, atau setidaknya mengirimkan pesan memberitahukan keterlambatannya. Clara mencoba menelpon Raka, namun panggilannya tidak dijawab. Sedikit pesan singkat. Sayang, aku sudah di rumah. Kamu di mana? Beberapa menit kemudian, Raka baru membalas dengan pesan singkat. Maaf sayang, ada meeting mendadak dengan investor. Mungkin agak larut. Clara menghela nafas. Ia sedikit kecewa, namun berusaha untuk mengerti. Pekerjaan Raka memang seringkali tidak terduga. Ia memutuskan untuk tetap menyiapkan makan malam. Berharap Raka bisa pulang lebih cepat dari perkiraannya. Saat sedang memotong sayuran di dapur, Clara mendengar suara mobil memasuki garasi. Ia tersenyum lega. Akhirnya Raka pulang. Namun senyumnya memudar ketika melihat Raka masuk rumah dengan wajah yang tampak lelah dan sedikit tegang. Hai sayang, sapa Clara mencoba ceria. Aku sudah siapkan makan malam. Oh hai, jawab Raka, singkat sambil meletakkan tas kerjanya di sofa. Maaf ya, meetingnya benar-benar alot. Aku sudah makan malam di luar tadi dengan investor. Clara terdiam sejenak. Biasanya Raka akan selalu memberitahunya jika sudah makan malam di luar. Ada sedikit rasa aneh yang menusuk hatinya, namun ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Oh, senyum jawab. Clara berusaha terdengar saja. Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat saja. Aku juga tidak terlalu lapar. Malam itu, suasana di antara mereka terasa sedikit berbeda. Raka lebih banyak diam dan fokus pada ponselnya. Ketika Clara mencoba mengajaknya berbicara, jawabannya singkat dan tidak fokus. Clara merasa ada jarak yang tidak biasa di antara mereka. Sebelum tidur, Clara melihat Raka menerima sebuah pesan singkat. Ia melihat sekilas nama pengirimnya di layar ponsel Raka yang menyala. Dewi Kartika. Jantung Clara berdebar sedikit lebih cepat. Siapa Dewi Kartika? Ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Ia masih bertanya pada Raka. Namun suaminya itu dengan cepat menyembunyikan ponselnya dan menjawab dengan nada sedikit meninggi. Itu hanya urusan pekerjaan sayang. As penting jawaban Raka yang defensif itu justru membuat Clara semakin curiga.
Perasaan tidak nyaman yang tadi sempat ia tepis kini kembali menghantuinya. Ada sesuatu yang disembunyikan pintu lemos Raka. Sesuatu yang membuatnya gelisah dan menjauh darinya. Malam itu, Clara tidur dengan perasaan yang tidak tenang. Sebuah benih keraguan mulai tumbuh di hatinya. Menggerogoti kepercayaannya pada sang suami, ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia merasa ada yang tidak beres dalam rumah tangganya yang selama ini terkesan sempurna. Beberapa hari berlalu, namun kegelisahan Clara tak kunjung reda. Nama Dewi Kartika terus berputar di benaknya setiap kali Raka menerima telepon atau pesan singkat. Clara tanpa sadar akan menajamkan pendengarannya, mencoba mencuri dengar percakapan atau melihat sekilas nama di layar ponsel suaminya. Raka seolah menyadari perubahan sikap Clara menjadi lebih berhati-hati dengan ponselnya. Ia selalu meletakkannya menghadap ke bawah atau membawanya bersamanya kemanapun ia pergi. Bahkan saat ke kamar mandi, Clara mencoba bersikap biasa saja di depan Raka, tidak ingin terlihat mencurigai. Namun di dalam hatinya, ia merasa ada tembok yang semakin tinggi memisahkan mereka. Ia merindukan Raka yang dulu, yang selalu terbuka dan berbagi segalanya dengannya. Raka yang sekarang terasa seperti orang asing. Suatu pagi, saat Raka sedang mandi, ponselnya berdering di atas nakas. Clara yang sedang membereskan tempat tidur, tanpa sengaja melihat nama yang tertera di layar. Dewi Kartika. Jantung Clara berdegup kencang. Ini bukan pertama kalinya ia melihat nama itu. Namun kali ini rasanya berbeda. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mengetahui siapa sebenarnya Dewi Kartika. Dengan ragu-ragu, Clara meraih ponsel Raka. Ia tahu ini salah melanggar privasi suaminya. Namun rasa ingin tahunya terlalu besar. Ponsel Raka terkunci dengan pola yang rumit. Clara mencoba beberapa kombinasi yang biasa digunakan Raka. Ia menghela nafas kecewa dan meletakkan kembali ponsel itu. Saat sarapan, Clara mencoba bertanya secara tidak langsung tentang Dewi Kartika. Sayang kamu, ada proyek baru dengan klien bernama Dewi Kartika. Tanyanya sambil menuangkan teh ke cangkir Raka-Raka yang sedang membaca koran, tampak sedikit terkejut. Ifshi menurunkan korannya dan menatap Clara dengan tatapan yang sulit dibaca. Dewi Kartika. Oh, itu ada proyek kecil dengan salah satu vendor. Kenapa jawabnya dengan nada yang menurut Clara terdengar sedikit gugup. Tidak apa-apa, hanya bertanya saja. Jawab Clara sambil tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kecurigaannya. Aumoniksonya ingin sentuhan oku tentang peskecenmi. Sepanjang hari itu, pikiran Clara terus berkutat pada nama Dewi Kartika. Ia mencoba mencari informasi tentang nama itu melalui media sosial dan internet, namun tidak menemukan hasil yang signifikan. Semakin ia tidak menemukan jawaban, semakin besar rasa penasarannya. Beberapa hari kemudian Clara berpura-pura memiliki janji dengan temannya di sebuah restoran mewah yang kebetulan berada di dekat kantor Raka. Ia memantau Alstisawal dan duduk di sebuah kafe di seberang jalan, berharap bisa melihat Raka keluar dari kantornya. Setelah menunggu hampir 1 jam, Clara melihat Raka keluar dari gedung kantornya. Namun ia tidak sendirian. Ferdang wanita muda yang sangat cantik dan modis. Wanita itu tertawa sambil menggandeng lengan Raka dengan mesra. Clara terkejut dan merasakan jantungnya seperti diremas. Wanita itu, mungkinkah dia Dewi Kartika? Clara memperhatikan mereka dengan seksama saat mereka masuk ke dalam sebuah mobil mewah yang bukan milik Raka. Mobil itu adalah mobil sport merah, keluaran terbaru yang baru. Beberapa bulan lalu mereka beli mobil yang sering iaunkan untuk memperhidupkan salon atau bertemu dengan teman-temannya. Air mata mulai menggenang di mata Clara. Pemandangan yang baru saja ia lihat rasa seperti pukulan telak
Ia nyaris ingin bersin. Namun hatinya terasa sakit dan hancur. Raka dengan wanita lain dan menggunakan mobilnya. Clara segera meninggalkan kafe. Dia tidak tahan untuk melihat lebih lama lagi. Perasaannya campur aduk antara marah, sedih, dan kecewa. Musar ulang, Somus Armengets, Auron Pusfitpinran Almo Chongdoeng. Kejadian hari ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam rumah tangganya. Raka telah membohonginya. Malam itu, Raka pulang larut malam dengan alasan meeting yang sangat penting. Clara hanya diam, tidak bertanya apapun. Ia menatap Raka dengan tatapan dingin yang belum pernah dilihat suaminya sebelumnya. Raka tampak bingung dengan perubahan sikap Clara. Namun ia tidak mengatakan apapun. Clara memutuskan untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia membutuhkan lebih banyak bukti. Ia akan mencari tahu siapa sebenarnya Dewi Kartika dan apa yang terjadi di antara wanita itu dan suaminya. Ini yang mempersimbolikan dirinya dibodohi lebih lama lagi. Sebuah tekad kuat mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia akan mengungkap kebenaran seburuk apapun itu. Setelah kejadian di kafe, Clara menjadi lebih waspada. Setiap gerak-gerik Raka, ia perhatikan dengan seksama. Ia mencoba mengingat setiap detail percakapan mereka, mencari celah kebohongan dalam setiap kata yang Raka ucapkan. Rasa curiga yang tadinya hanya berupa bisikan, kini telah menjadi keyakinan yang kuat di benaknya. Beberapa hari kemudian Raka harus melakukan perjalanan bisnis ke luar kota selama 2 hari. Berangkat, ia tampak terburu-buru dan sedikit gelisah. Clara mengantarnya ke bandara dengan senyum yang dipaksakan. Di dalam hati, ia merasa lega karena memiliki waktu untuk mencari tahu lebih banyak tanpa harus berhadapan langsung dengan Raka. Setelah Raka pergi, Clara kembali ke rumah. Ia mencoba mencari petunjuk di kamar kerja Raka. Ia membuka laptop Raka, namun dilindungi oleh kata sandi yang tidak ia ketahui. Ia menghela nafas kecewa. Kemudian matanya tertuju pada sebuah tablet yang tergeletak di atas meja kerja. Tablet itu biasanya digunakan Raka untuk membaca berita atau menonton film. Clara jarang melihat Raka menggunakannya untuk urusan pekerjaan. Dengan jantung berdebar-debar, Clara meraih tablet itu. Ia menyalakannya dan mendapati layar utama yang terbuka. Hampir full aplikasi semua pesan instan interlinear di sana. Tanpa ragu, Clara membuka salah satu aplikasi yang sering digunakan. Raka riwayat percakapan terakhir adalah dengan seseorang bernama Dewi Kartika. Tangan Clara gemetar saat membaca rentetan pesan-pesan mesra yang saling bertukar antara Raka dan Dewi Kartika. Kata-kata sayang panggilan mesra dan rencana-rencana kencan rahasia terungkap di depan matanya. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasa seperti ditikam ribuan kali. Kemudian matanya tertuju pada sebuah pesan yang baru saja diterima beberapa hari yang lalu. Tepat setelah ia melihat Raka dan Dewi Kartika di restoran dekat kantor. Pesan itu berbunyi, "Sayang, jangan lupa, besok kita fitting baju pengantin di butik Eternity jam 2 siang. Aku sudah setengah sabar Clara membeku baju pengantin fitting jadi Raka. Raka berencana menikah lagi dengan wanita itu tanpa kesepengetahuannya." Rasa sakit dan amarah bercampur aduk dalam dirinya. Ia merasa seperti mimpi buruk. Bagaimana bisa pria yang selama ini ia cintai, pria yang telah berbagi suka dan duka, dengannya tega melakukan pengkhianatan sebesar ini? Semua kenangan indah yang pernah mereka ukir bersama terasa palsu dan menipu. Clara menutup tablet itu dengan kasar. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir di dalam kamar kerja Raka. Ia merasa lemas, sesak dan sulit bernapas. Ia tidak menyangka Raka akan melakukan hal serendah ini. Ia merasa dibohongi, diremehkan, dan dihancurkan hatinya. Air matanya terus mengalir deras. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan gejolak emosi yang melanda. Namun rasa sakit itu terlalu kuat.
Kung siya surat yunyanyi austurun tulus. Kini setelah beberapa saat, amarah Clara mulai mengalahkan rasa sakitnya. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ini pinawos tembus bawah Rakas Code on one needs does not bawans. Omarats higher kebangunan seni. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus bertindak. Sebuah tekad kuat mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia akan mengungkap semua kebohongan Raka dan Dewi Kartika. Ia akan membuat mereka menyesali perbuatan mereka. Dan yang paling penting, ia akan menarik kembali semua yang telah ia berikan kepada Raka selama ini, semua fasilitas dan aset mewah yang mereka nikmati, yang sebagian besar adalah hasil kerja. Kerasnya juga tidak akan lagi menjadi milik pria yang telah mengkhianatinya. Dengan air mata yang masih membasahi pipinya, Clara meraih ponselnya. Amir Orca mencari nomor pengacaranya. Malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Dengan tangan yang kini terasa lebih tenang, Clara menekan nomor telepon Pak Dharma pengacaranya. Beliau adalah seorang pengacara keluarga terkemuka yang pernah membantu temannya dalam kasus perceraian yang rumit. Clara merasa yakin Pak Dharma adalah orang yang tepat untuk membantunya menghadapi situasi ini. Setelah beberapa dering suara berat Pak Dharma terdengar di ujung telepon, Clara menarik nafas dalam-dalam sebelum berbicara. Ia menceritakan secara singkat apa yang baru saja ia temukan tentang perselingkuhan Raka dan rencana pernikahannya dengan wanita lain. Suara Clara terdengar datar tanpa emosi yang berlebihan. Namun Pak Dharma bisa merasakan ketegasan di balik setiap katanya. Pak Dharma mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan untuk memperjelas situasi. Setelah mendengar cerita Clara, ia memberikan beberapa saran awal dan meminta Clara untuk mengumpulkan semua bukti yang ia miliki, termasuk pesan-pesan di tablet Raka. Mereka berjanji untuk bertemu keesokan harinya setelah Raka kembali dari perjalanan bisnisnya. Setelah menutup telepon, Clara merasa sedikit lebih tenang. Ada rasa lega karena akhirnya ia telah mengambil langkah pertama. Sekarang, ia harus fokus pada pengumpulan bukti. Ia kembali mengambil tablet Raka dan menyalin semua percakapan antara Raka dan Dewi Kartika, serta foto-foto yang ada di galeri. Omamierfo mensau cemecer emnund informasi tentang butik, eternity, dan mencatat alamat serta jam operasionalnya. Kemudian Clara mulai memikirkan tentang aset dan fasilitas yang selama ini mereka nikmati. Rumah ini atas namanya dibeli jauh sebelum Raka mendirikan perusahaannya. Mobil-mobil di garasi juga sebagian besar atas namanya hasil dari investasi dan tabungannya sendiri. Kartu kredit yang Raka berikan kepada Dewi Kartika pasti merupakan kartu tambahan dari rekening pribadinya. Clara tahu persis bagaimana cara menghentikan semua itu. Ia membuka berangkas di kamar tidurnya dan mengeluarkan semua dokumen kepemilikan aset polis asuransi dan catatan keuangan mereka. Ia meneliti setiap detailnya, mencari celah dan cara tercepat untuk menarik kembali semuanya. Clara bukan hanya seorang desainer interior yang berbakat, ia juga memiliki pemahaman yang kuat tentang bisnis dan keuangan. Ia selalu terlibat dalam pengambilan keputusan penting terkait keuangan keluarga dan perusahaan Raka. Saat ia memeriksa catatan keuangan, matanya tertuju pada beberapa transaksi mencurigakan dalam beberapa bulan terakhir. Ada sejumlah uang yang ditransfer ke rekening yang tidak ia kenali dengan deskripsi yang samar. Clara mencatat semua detail transaksi ini. Yakin bahwa ini mungkin terkait dengan Dewi Kartika. Malam itu, Clara tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus berputar, memikirkan pengkhianatan Raka dan rencana balas dendamnya. Dia merasa sakit hati, tapi juga bertekad. Dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban. Ia akan bangkit dan melawan. Keesokan harinya, Clara bangun dengan mata sembab, namun pikiran jernih. Dia memiliki rencana yang matang. Setelah Raka kembali, ia akan berpura-pura tidak mengetahui apapun.
Genster on skon menengok polvias, cibiamonnya informasi ngin bukti sebelum akhirnya mengungkapkan semuanya siang harinya. Clara menerima pesan singkat dari Raka yang memberitahukan bahwa ia sudah tiba di rumah. Clara menarik nafas dalam-dalam dan membalas pesannya dengan singkat. Selamat datang kembali. Ia memasang senyum tipis di bibirnya, siap menghadapi Raka dengan topeng ketidakpedulian. Di dalam hatinya ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari permainan yang berbahaya, dan ia bertekad untuk memenangkannya. Raka pulang dengan senyum lebar dan pelukan hangat, seolah tidak ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Aku merindukanmu, sayang ucapnya sambil mengecup kening. Clara membalas pelukannya dengan senyum tipis. Aku juga jawabnya singkat berusaha menyembunyikan gejolak emosi di dalam dirinya. Ia memperhatikan Raka dengan seksama mencari tanda-tanda kebohongan di matanya. Namun Raka tampak seperti biasa saja, atau mungkin ia memang pandai menyembunyikannya. Malam itu, Raka bersikap lebih perhatian dari biasanya. Ia menanyakan tentang hari Clara, memuji masakannya, dan bahkan menawarkan pijatan di bahunya. Clara hanya menanggapinya dengan datar berusaha tidak terlalu antusias maupun terlalu dingin. Amir ingin Raka curiga bahwa ia telah mengetahui segalanya. Saat mereka sedang menonton televisi, Clara mencoba bertanya lagi tentang Dewi Kartika kali ini dengan nada lebih santai. Jadi bagaimana proyekmu dengan vendor bernama Dewi Kartika? Itu sayang lancar. Raka tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Opet mengalihkan pandangannya sembari layar televisi dan menatap Clara. Oh, itu ya lancar. Hanya proyek kecil, agak terlalu penting. Menjawabnya cepatlah lalu kembali fokus pada televisi. Clara merasakan ada sesuatu yang disembunyikan dalam jawaban Raka nada. Bicaranya terlalu cepat dan matanya tidak menatapnya saat berbicara. Kecurigaannya semakin menguat. Keesokan harinya, Clara menghubungi Pak Dharma dan mengatur pertemuan di kantor pengacara tersebut. Ia membawa semua bukti yang telah ia kumpulkan, termasuk salinan pesan-pesan Raka dan Dewi Kartika, serta catatan transaksi keuangan yang mencurigakan. Di kantor Pak Dharma, Clara menceritakan semua yang telah ia temukan. Pak Dharma mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian menjelaskan langkah-langkah hukum yang bisa diambil Clara. Ia menyarankan Clara untuk segera mengamankan aset-asetnya dan mempersiapkan gugatan cerai. Kita bisa mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan pernikahan tanpa izin istri. Ini akan menjadi poin yang sangat kuat di pengadilan, jelas Pak Dharma. Mengenai aset, karena sebagian besar atas nama ibu kita, bisa segera melakukan tindakan preventif untuk mencegah adanya pemindahan aset secara sepihak. Clara merasa lega mendengar penjelasan Pak Dharma. Ia merasa memiliki kendali atas situasi ini. Ia memberikan instruksi kepada Pak Dharma untuk segera mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan. Setelah pertemuan dengan pengacaranya, Clara merasa lebih bersemangat. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia akan menarik semua fasilitas dan aset mewahnya dari Raka dan wanita itu. Hal ini akan membuat mereka merasakan akibat dari tindakan mereka. Sesampainya di rumah, Clara terus memasang topeng ketidakpeduliannya di hadapan Raka. Dia berperilaku seperti biasa. Namun di dalam hatinya, ia sedang menyusun rencana yang lebih detail. Ia mencari tahu informasi lebih lanjut tentang Dewi Kartika, tentang latar belakangnya, pekerjaannya, dan hubungannya dengan Raka, melalui seorang teman yang bekerja di sebuah majalah gaya hidup. Clara berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang Dewi Kartika. Dewi Kartika Hamdu Alastahrin Ontanmer yang dikenal seringkali mendekati pria-pria kaya dan berstatus. Informasi ini semakin menguatkan keyakinan Clara bahwa Dewi Kartika
hanya mengincar kekayaan Raka Clara, merasa semakin marah dan jijik dengan Raka dan Dewi Kartika. Pritam sudah permainkannya. Namun amarah ini juga memberinya kekuatan. Ia bertekad untuk tidak membiarkan mereka menang. Ia akan menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya Clara wanita yang selama ini mereka anggap remeh. Malam itu, saat Raka tertidur lelap di sampingnya, Clara membuka tablet Raka lagi. Kali ini, ia berhasil menebak polanya. Ia menemukan lebih banyak pesan mesra dan rencana-rencana pernikahan antara Raka dan Dewi Kartika. Bahkan ia menemukan foto-foto Dewi Kartika sedang mencoba gaun pengantin di butik Eternity. Hatinya kembali terasa sakit, namun kalim ansur secara sakit, ham itu bercampur dengan tekad yang membara. Ia akan segera mengakhiri semua ini. Permainan telah dimulai. Foto Dewi Kartika dalam balutan gaun pengantin di tablet Raka, bagaikan konfirmasi yang menghantam Clara dengan keras. Tidak ada lagi keraguan Raka benar-benar akan menikah lagi. Di belakangnya rasa sakit itu masih terasa. Namun kini bercampur dengan tekad yang membara untuk bertindak. Clara menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Setelah penunjukan di berbagai bidang, melalui seorang teman yang bekerja di bagian administrasi sebuah hotel mewah, ia mencoba mencari tahu apakah ada reservasi pernikahan atas nama Raka atau Dewi Kartika dalam waktu dekat. Awalnya sulit, namun dengan sedikit bujukan dan alasan yang dibuat-buat, ia berhasil mendapatkan informasi bahwa ada reservasi untuk acara pernikahan privat atas nama Raka dengan inisial nama belakang K untuk bulan depan. Kemudian, Clara teringat percakapannya dengan Raka tentang proyek kecil dengan vendor bernama Dewi Kartika. Ia mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang perusahaan atau individu yang mungkin terkait dengan nama itu. Dengan keahliannya dalam mencari informasi online, ia menemukan profil LinkedIn seorang wanita bernama Dewi Kartika K yang berprofesi sebagai konsultan pemasaran. Lepas foto profilnya sangat mirip dengan wanita yang ia lihat bersama Raka di dekat kantor Clara. Juga mengingat Raka sering menyebutkan sebuah acara amal yang akan diadakan oleh perusahaannya bulan depan. Abai coba mencari lebih detail tentang acara tersebut dan menemukan bahwa acara tersebut akan diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang cukup mewah. Tanggalnya persis sama dengan tanggal reservasi pernikahan yang ia dapatkan sebelumnya. Clara semakin yakin bahwa acara amal itu hanyalah kedok untuk pernikahan Raka dan Dewi Kartika. Dengan informasi yang semakin lengkap, Clara memutuskan untuk mengunjungi butik Eternity. Ia membuat janji temu dengan alasan ingin melihat-lihat koleksi gaun pengantin untuk sebuah proyek film yang sedang ia kerjakan. Saat berada di butik tersebut, ia mencoba mencari tahu tentang pelanggan bernama Dewi Kartika yang melakukan fitting beberapa waktu lalu. Just dengan sedikit beracting dan memberikan kesan sebagai seorang yang memiliki pengaruh, ia berhasil mendapatkan beberapa informasi samar tentang gaun yang dipesan dan perkiraan tanggal pengambilan gaun tersebut. Semua informasi itu semakin mengarah pada rencana pernikahan Raka dan Dewi Kartika. Di sisi lain, Clara juga bergerak cepat untuk mengamankan aset-asetnya. Ia bertemu kembali dengan Pak Dharma dan memberikan semua informasi yang telah ia kumpulkan. Pak Dharma menyarankan Clara untuk segera membuat surat kuasa khusus agar ia bisa mengelola dan menarik kembali aset-asetnya tanpa perlu persetujuan. Raka Clara juga menghubungi pihak bank dan lembaga keuangan lainnya. Ia meminta mereka untuk memberikan laporan lengkap mengenai semua rekening dan investasi atas namanya maupun rekening bersama dengan Raka. Ia juga mulai mempertimbangkan untuk memblokir beberapa kartu kredit dan memindahkan sebagian besar dananya ke rekening pribadinya.
Setiap langkah yang diambil, Clara terasa berat. Tapi dia melakukannya dengan hati yang bulat. Ia merasa seperti sedang menyusun kepingan-kepingan puzzle yang akan membentuk gambaran utuh mengenai pengkhianatan Raka. Dan setiap bagian yang dia temukan menguatkan hatinya untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Menjelang akhir minggu, Clara merasa sudah memiliki semua informasi yang ia butuhkan. Ia tahu persis kapan dan di mana Raka akan menikahi Dewi Kartika. Ia juga sudah memiliki gambaran yang jelas tentang aset-aset yang akan ia tarik kembali. Sekarang, ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Di balik wajahnya yang tenang, Clara menyimpan amarah dan kekecewaan yang mendalam, siap untuk meledak dan menghancurkan kebohongan yang telah dibangun Raka dan Dewi Kartika Raka. Kembali dari perjalanan bisnisnya yang kedua dalam minggu itu, ia tampak lelah, namun berusaha bersikap mesra pada Clara. Ia memeluknya erat dan menciumnya dalam-dalam, seolah ingin menebus rasa bersalahnya, atau mungkin hanya untuk menutupi kebohongannya. Clara membalas pelukan Raka dengan dingin. Dengan sepalsuan dapmatus yang terpunsal dari memarahi. Namun ia tetap memasang topeng ketidakpedulian melayani Raka seperti biasa. Ia tidak ingin Raka curiga bahwa ia sudah mengetahui segalanya. Malam itu, mereka makan malam bersama di rumah Raka, bercerita tentang perjalanannya, tentang meeting-meeting yang sukses dan klien-klien yang terkesan. Clara mendengarkan dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan untuk terlihat tertarik. Namun pikirannya jauh melayang, merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Setelah makan malam, Raka mengajak Clara untuk menonton film di ruang keluarga. Clara menurut saja duduk di samping Raka di sofa mewah mereka. Raka merangkulnya dan mencium rambutnya. Clara hanya diam berusaha menahan rasa mual yang tiba-tiba menyerang perutnya. "Kamu tampak sedikit lelah sayang," kata Raka sambil mengelus pipi Clara. "Apa ada masalah di kantor?" "Tidak ada," jawab Clara singkat. "Hanya sedikit banyak pekerjaan. Kamu harus lebih banyak istirahat," nasihat Raka dengan nada khawatir yang terdengar dibuat-buat. Mangan Jenat terlalu memaksakan diri. Clara hanya tersenyum tipis. Ironisnya, ia mendengar nasihat pria yang telah mengkhianatinya, pria yang akan segera menikahi wanita lain tanpa sepengetahuannya. Malam itu, Clara berpura-pura tidur lebih awal. Setelah memastikan Raka sudah terlelap, ia bangkit dari tempat tidur dengan hati-hati. Ia menuju ruang kerjanya dan menyalakan komputernya. Ia membuka semua dokumen yang telah disiapkan oleh Pak Dharma, surat kuasa khusus, draft gugatan cerai, dan daftar lengkap aset-aset mereka. Clara membaca setiap detailnya dengan seksama. Ia ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Awani Ernsta juga dalam menghubungkan beberapa dengan psikiater terkait semester manajer bank dan agen properti untuk memberitahukan rencananya dan meminta bantuan mereka dalam mengeksekusinya. Semua orang yang ia hubungi sangat terkejut dengan cerita Clara. Namun mereka bersedia membantunya. Mereka tahu betapa Clara telah bekerja keras untuk membangun semua ini bersama Raka. Yang harus ia alami. Setelah memastikan semuanya siap, Clara merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa ia telah melakukan semua yang ia bisa. Sekarang ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran dan menarik kembali semua yang menjadi haknya. Kembali ke kamar tidur, Clara menatap Raka yang sedang tertidur pulas. Wajahnya tampak damai tanpa sedikit pun rasa bersalah. Clara merasakan hatinya kembali sakit. Bagaimana dia bisa begitu mencintai pria ini? Tapi pria ini berani mengkhianatinya dengan cara yang begitu tercela. Clara memutuskan untuk tidur di kamar tamu malam itu. Ia tidak bisa lagi berada di dekat Raka. Ia cuma membuatkan ruang sauman waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang.
Hari-hari di mana kebohongan akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Clara bertekad untuk tidak akan menyerah. Mesjid sama Kenya Oksembela Joang untuk dirinya sendiri stay untuk masa depannya. Kemudian di malam selanjutnya, kesunyian di malam hari menjadi teman setia Clara. Di saat Raka terlelap di sampingnya, Clara justru terjaga. Pikirannya dipenuhi oleh pengkhianatan yang membakar hatinya. Ia merasa terasing di rumahnya sendiri. Berbagi ranjang dengan seorang pria yang ternyata adalah orang asing baginya. Setiap kali Raka memeluknya dalam tidur, Clara merasakan sentuhan itu seperti belenggu mengikatnya dalam kepalsuan yang menyakitkan. Siang hari pun tidak lebih baik. Clara harus memasang topeng ceria di depan karyawan dan kliennya. Ia harus tetap profesional dan fokus pada pekerjaannya. Meskipun pikirannya seringkali melayang pada Raka dan Dewi Kartika. Ini semua mereka ngomong permis rangan berdua senawadawa. Dapat berbagi kebahagiaan di balik punggungnya, dan rasa marah itu seperti bara api yang siap membakar habis kesabarannya. Di hadapan Raka, Clara berusaha bersikap seperti biasa. Ia menanyakan tentang pekerjaannya, menyiapkan sarapannya, bahkan sesekali tersenyum padanya. Namun matanya tidak pernah benar-benar bertemu dengan mata Raka. Ada jurang yang dalam di antara mereka, jurang yang diisi oleh kebohongan dan pengkhianatan. Clara merasa seperti seorang mata-mata di rumahnya sendiri, selalu mengawasi gerak-gerik Raka, mencari petunjuk lebih lanjut tentang hubungannya dengan Dewi Kartika. Raka menjadi semakin sering menerima telepon yang ia jawab dengan suara pelan, dan sambil menjauh Clara pernah pura-pura tertidur saat Raka menerima telepon di tengah malam. Ia mendengar Raka berbisik mesra, mengucapkan kata-kata sayang yang seharusnya hanya ditujukan padanya. Komhaminya sama mencelas, namun ia tetap berpura-pura. Tidur tidak ingin Raka tahu bahwa ia mendengarnya. Clara juga semakin intens mencari informasi tentang Dewi Kartika. Ia tidak hanya melihat akun Instagram wanita itu, tetapi juga mencoba mencari tahu tentang latar belakangnya melalui teman-teman yang mungkin mengenalnya. Sebenarnya pekan bapahu, Dewi Kartika memang memiliki reputasi sebagai wanita yang gemar mencari pria kaya dan berstatus. Beberapa teman Clara yang bergerak di lingkaran sosial yang sama pernah melihat Dewi Kartika bersama pria-pria mapan lainnya. Sebelum Raka, informasi ini semakin menguatkan keyakinan Clara bahwa Dewi Kartika hanyalah seorang pelakor yang mengincar kekayaan suaminya. Senimpap interaksimu dengan Raka terasa seperti sandiwara yang melelahkan Clara. Harus menahan diri untuk tidak meledak, untuk tidak menanyakan langsung tentang Dewi Kartika dan pernikahan diam-diam mereka. Ia harus menunggu waktu yang tepat saat rencananya sudah siap sepenuhnya. Namun menahan emosi sekuat ini terasa seperti membawa beban yang sangat berat di pundaknya. Ada saat-saat di mana ia merasa hampir menyerah, hampir mengungkapkan semuanya dan mengakhiri kepura-puraan ini. Suatu sore saat Raka sedang mandi, ponselnya berdering. Clara melihat nama Dewi Kartika tertera di layar. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat telepon itu. Suara seorang wanita ceria terdengar di seberang sana. Sayang, kamu sudah selesai metinya? Aku sudah tidak sabar. Clara langsung mematikan telepon tanpa menjawab. Jantungnya berdebar kencang. Panggilan itu adalah bukti yang lebih dari cukup. Clara semakin sering berkomunikasi dengan Pak Dharma. Mereka membahas detail terakhir dari rencana Clara. Surat kuasa sudah ditandatangani, draft gugatan cerai sudah siap, dan pihak bank serta agen properti sudah diberitahu. Clara merasa seperti seorang jenderal yang sedang mempersiapkan pasukannya untuk berperang. Malam itu, saat Raka sedang menonton televisi, Clara duduk di sampingnya dengan wajah datar. Raka menoleh padanya. Tampak sedikit khawatir. Kamu kenapa? Sayang, kok diam saja? Tanyanya Clara menatap Raka
dengan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Tidak apa-apa," jawabnya singkat. Namun ada nada tegas yang terselip di dalamnya. Raka tampak tidak nyaman dengan tatapan itu. Namun ia tidak bertanya lebih lanjut. Clara merasa sudah mencapai batasnya. Yang candak tas bisa lalu menahan semua ini. Ia ingin segera mengakhiri kepalsuan ini dan mengungkapkan kebenaran yang telah ia ketahui. Waktunya hampir tiba. Erfstaskan. Badai sesuatu enggan pecah. Dan Raka serta Dewi Kartika merasakan amarah Clara yang selama ini ia tahan dengan susah payah. Clara merasa seperti bom waktu yang siap meledak. Setiap hari yang ia lalui dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa terasa semakin menyiksa. Ia ingin segera mengakhiri sandiwara ini dan melihat Raka serta Dewi Kartika mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kesabaran Clara mulai menipis, digantikan oleh keinginan yang kuat untuk segera bertindak. Raka, tanpa menyadari badai yang akan menerjangnya, justru semakin berani dalam menunjukkan hubungannya dengan Dewi Kartika. Ia beberapa kali menerima telepon dari Dewi Kartika di depannya, meskipun masih dengan nada pelan dan sedikit menjauh Clara. Bahkan pernah melihat Raka tersenyum sendiri saat membaca pesan di ponselnya, dan ia yakin pesan itu pasti dari wanita itu. Suatu malam, saat mereka sedang bersiap untuk tidur, Raka tiba-tiba berkata, "Sayang, bulan depan, aku ada acara amal besar dari kantor. Kamu pasti datang ya, Dewi. Kartika juga akan hadir. Dia banyak membantu dalam persiapan acara ini." Mendengar nama Dewi Kartika disebut dengan nada santai, seperti itu membuat darah Clara mendidih. Ia menatap Raka dengan tatapan tajam yang membuat Raka sedikit terkejut. "Tentu saja aku akan datang," jawab Clara dengan senyum sinis yang tidak disadari oleh Raka. "Aku tidak mungkin melewatkan acara penting suamiku." Dalam hati Clara memutuskan acara amal itu akan menjadi panggung di mana ia akan mengungkapkan segalanya. Ia tidak akan membiarkan Raka dan Dewi Kartika menikah diam-diam dan mempermalukannya di belakang. Ia akan membuat perhitungan di depan semua orang yang mereka kenal. Clara semakin intens berkomunikasi dengan Pak Dharma. Mereka memfinalisasi semua detail rencana. Surat kuasa sudah berlaku dan Pak Dharma sudah siap untuk mengajukan gugatan cerai segera setelah Clara memberikan lampu hijau. Clara juga sudah menghubungi pihak BAN dan meminta mereka untuk bersiap melakukan pemblokiran dan penarikan aset sesuai dengan instruksinya. Di tengah kesibukannya mempersiapkan rencana balas dendam, Clara tidak bisa sepenuhnya mengabaikan rasa sakit dan kekecewaan yang masih ia rasakan. Ia mengingat suatu kenangan indah yang ia bagi bersamanya Raka. Segala mimpi dan harapan telah mereka jalin menjadi satu. Dia merasa dikhianati dan patah hati. Ada saat-saat di mana ia merasa ragu, bertanya-tanya apakah ia melakukan hal yang benar. Namun bayangan Raka dan Dewi Kartika yang sedang berbahagia di atas penderitaannya kembali menguatkan tekadnya. Ia pantas mendapatkan keadilan. Suatu siang saat Clara sedang makan siang di sebuah restoran, ia tidak sengaja melihat Dewi Kartika sedang makan dengan seorang wanita lain di meja tidak jauh darinya. Clara memperhatikan Dewi Kartika dengan seksama wanita. Itu tampak sangat bahagia, tertawar yang sambil memamerkan sebuah cincin berlian yang baru melingkar di jari manisnya. Clara yakin itu adalah cincin tunangan dari Raka. Pemandangan itu bagaikan tamparan keras bagi Clara. Ia merasa muak dan marah. Ia sempat tidak bisa lagi menunda rencananya. Amura harus bertindak sekarang. Setelah makan siang, Clara menghubungi Pak Dharma. "Pak, kita percepat semuanya," katanya dengan nada tegas. "Saya sudah tidak tahan lagi. Saya ingin semuanya berakhir." Secepatnya Pak Dharma mengerti desakan Clara. Ia
berjanji akan segera mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan dan menunggu instruksi lebih lanjut dari Clara. Clara kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa takut dan cemas, namun juga ada rasa lega. Karena sebentar lagi semuanya akan berakhir. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan akan menimbulkan kegemparan. Namun ia tidak peduli. Ia berhak mendapatkan kebahagiaannya kembali. Malam itu, Clara menatap Raka yang sedang tertidur, pulas di sampingnya. Ia tidak merasakan cinta lagi, hanya ada kekecewaan dan kemarahan yang mendalam. Yang mau suami wasors, besok atau lusa, hidup mereka akan berubah selamanya. Dan Clara siap untuk menjadi arsitek perubahan itu. Detik-detik menjelang badai telah tiba. Sejak malam si mana Clara menyadari Raka menyembunyikan sebuah kabut dingin menyelimuti atmosfer rumah mereka. Clara tidak lagi menyambut Raka dengan senyum hangat di pintu. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering menarik diri ke dalam pikirannya sendiri. Saat Raka mencoba menciumnya, ia akan memalingkan wajah atau memberikan jawaban singkat tanpa ekspresi. Perubahan sikap Clara yang tiba-tiba ini tidak luput dari perhatian Raka. Raka mulai merasa gelisah. Ia memperhatikan bagaimana Clara menghindari kontak mata dengannya, bagaimana nada bicaranya menjadi datar dan tanpa emosi. Ia mencoba menebak-nebak apa yang salah. Apakah Clara mengetahui tentang Dewi Kartika? Apakah ia melakukan sesuatu yang menyinggung perasaannya? Rasa bersalah dan ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Ia mau mencari lebih di perhatian, mencoba menanyakan kabar Clara. Lebih sering, bahkan menawarkan bantuan untuk pekerjaan rumah tangga. Namun semua usahanya terasa sia-sia. Clara menerima semua itu dengan dingin, seolah sedang berhadapan dengan orang asing. Di balik sikap dinginnya Clara, terus mematangkan rencananya. Ia diam-diam menghubungi Pak Dharma, memastikan semua dokumen sudah siap dan strategi mereka sudah final. Ia juga berkomunikasi intens dengan pihak bank memberikan instruksi yang jelas mengenai waktu dan mekanisme pemblokiran serta penarikan aset. Dalam hati Clara merasa ironis, ia dan Raka selalu terbuka tentang keuangan mereka. Namun kini, ia harus merencanakan langkah sebesar ini secara diam-diam. Sama seperti Raka merencanakan pernikahannya. Clara mulai melancarkan aksinya untuk mengorek informasi dari Raka. Suatu pagi, saat mereka sedang menikmati kopi di teras, Clara tiba-tiba bertanya dengan nada seolah tidak ada yang aneh. "Sayang kamu, bilang acara amal kantor, itu penting banget ya?" Pasti banyak vendor yang terlibatkan Raka, yang sedang membaca koran, menurunkan kertas itu, dan menatap Clara dengan sedikit terkejut. "Iya, sayang acara ini kan untuk yayasan anak-anak. Banyak pihak yang mendukung, termasuk beberapa vendor yang sudah lama bekerja sama dengan perusahaan." "Oh begitu," jawab Clara, sambil mengaduk kopinya perlahan. "Ada vendor baru juga enggak yang ikut bantu?" Ia menatap Raka dengan tatapan menyelidik Raka, tampak sedikit gugup. "Ada beberapa sih tim kreatif, dan ya beberapa lagi." "Kenapa kamu tanya?" "Enggak kok, cuma penasaran aja. Aku kan mungkin bisa bantu kasih ide desain atau apa gitu," jawab Clara dengan senyum tipis. Raka terlihat lega dan mengangguk setuju. Namun Clara bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan dalam jawabannya. Beberapa hari kemudian Clara mencoba lagi saat Raka pulang larut malam dengan alasan meeting dengan klien penting. Clara sudah menunggunya di ruang keluarga. "Meetingnya sampai larut banget ya?" "Sayang," tanyanya dengan nada datar. Raka menghela nafas lelah dan mengangguk. "Iya sayang, investornya baru datang dari luar kota, jadi harus maraton meetingnya. Besok juga masih ada beberapa agenda lagi. Oh,
Oh, jawab Clara. Singkat Clarissa juga ikut meeting Raka. Tampak terkejut dengan pertanyaan itu, ianya sedang mengalihkan pandangannya dan Nurse menjawab nada sedikit meninggi. Kenapa kamu tiba-tiba tanya Clarissa? Dia kan hanya membantu bagian pemasaran untuk acara amal. Aku cuma ingin tahu saja, balas Clara dengan nada tenang namun menusuk. Kamu sering banget menyebut namanya belakangan ini. Aku jadi penasaran, sepenting apa sih? Dia di kantor Raka tampak semakin tidak nyaman. Ia mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa Clarissa memang sangat profesional dan banyak membantu dalam persiapan acara amal Clara. Hanya mendengarkan tanpa memberikan komentar. Namun tatapannya tidak lepas dari Raka, membuatnya semakin terpojok. Puncaknya terjadi beberapa hari kemudian. Clara berpura-pura mencari dokumen penting di ruang kerja Raka. Ia tahu Raka menyimpan beberapa berkas terkait acara amal di laci mejanya. Dengan hati-hati, ia membuka laci satu persatu. Di antara tumpukan kertas dan proposal, matanya menangkap sebuah amplop berwarna krem dengan tulisan kaligrafi yang indah. Instingnya mengatakan bahwa amplop itu berisi sesuatu yang penting. Dengan tangan gemetar, Clara membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah kartu undangan pernikahan. Nama Raka tertera jelas di sana, berdampingan dengan nama seorang wanita yang sudah sangat ia kenali. Clarissa. Tanggal pernikahan itu tertera dengan jelas. Seminggu setelah acara amal kantor, napas Clara tercekat dunia di sekelilingnya terasa berhenti berputar. Undangan pernikahan itu adalah bukti tak terbantahkan dari pengkhianatan Raka. Air mata tidak terasa mengalir di pipinya. Ia hanya merasakan kekosongan yang luar biasa. Raka benar-benar telah merencanakan semuanya dengan rapi menikahi wanita lain di belakangnya. Seolah-olah ia tidak ada. Clara menggenggam erat undangan itu. Amarah yang selama ini ia tahan akhirnya meledak dalam dirinya. Ia merasa dihianati, diremehkan dan dipermalukan. Muncul tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Raka dan Clarissa tidak akan bisa lolos. Begitu saja, Clara akan memastikan mereka membayar mahal atas perbuatan mereka. Malam Senjaya akan menghadapi Raka dan mengungkapkan semua yang ia ketahui. Sandiwara ini harus segera berakhir. Clara berjalan keluar dari ruang kerja Raka dengan undangan pernikahan di tangannya. Langkahnya mantap, meskipun hatinya terasa seperti tercabik-cabik. Ia menemukan Raka sedang bersantai di ruang keluarga menonton televisi. Ia tanpa terkejut melihat ekspresi wajah Clara yang dingin dan tatapannya yang tajam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Clara menghampiri Raka dan melemparkan undangan pernikahan itu ke pangkuannya. Raka terlonjak kaget dan menatap undangan itu dengan mata melebar. Wajahnya langsung pucat pasi. "Apa ini?" Raka tanya Clara dengan suara dingin yang bergetar karena amarah Raka meraih undangan itu dengan tangan gemetar. Ia membuka dan membacanya, lalu menatap Clara dengan tatapan penuh ketakutan. "Clara, aku bisa jelaskan?" "Jelaskan apa lagi?" Raka potong Clara dengan nada sinis. "Semuanya sudah jelas terpampang di depan mataku. Kamu berencana menikah dengan wanita lain tepat setelah acara amal kantor. Kamu benar-benar tega melakukan ini padaku." Air mata mulai mengalir di pipi Clara, namun kali ini ia tidak berusaha menghapusnya. Biarlah Raka melihat betapa hancurnya ia. "Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Raka mencoba meraih tangan Clara, namun ia menepisnya dengan kasar. "Nonsense, sentuh aku." Raka seru Clara dengan suara bergetar. "Aku sudah cukup muak dengan semua kebohonganmu. Selalu sampai ini aku mempercayaimu, mendukungmu, bahkan mengorbankan impianku demi kamu. Dan ini balasanmu." Raka menundukkan kepalanya. Bernie menatap mata Clara. Ia tahu ia tidak punya alasan yang bisa membenarkan perbuatannya.
Aku mencintaimu, Clara, kata Raka dengan suara lirih. Clara tertawa, sinis mencintaiku. Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan pernah melakukan ini padaku. Kamu telah menghancurkan semuanya, Raka. Semuanya kepercayaan, semua hak cinta, semua mimpi yang pernah kita bagi bersama. Maafkan aku, Clara. Aku mohon beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Raka memohon dengan air mata yang juga mulai mengalir di pipinya. Clara menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Raka, kamu telah membuat pilihanmu, dan sekarang kamu harus hidup dengan pilihan itu. Clara berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Raka mengikutinya dengan langkah tergesa-gesa. Kamu mau kemana, Clara? Tanyanya dengan nada panik. Aku pergi, Raka. Hawa Clara sambil lusur membuat champagne mulu Lara mengeluarkan kain pakaiannya. Aku tidak bisa tinggal di sini bersamamu lagi. Aku butuh waktu untuk sendiri dan memikirkan semuanya. Jangan lakukan ini, Clara. Aku mohon. Raka mencoba memeluknya dari belakang. Menawan Clara melepaskan pelukannya dengan kasar. Lepaskan aku, Raka. Dia berkata dengan nada dingin. Malia semua saudara berdars. Aku mau konsen mengurus semuanya melalui cengacara Clara. Terus mengemasi barang-barangnya dengan cepat dan efisien. Raka hanya bisa berdiri terpaku di tempatnya, menyaksikan kehancuran rumah tangganya di depan matanya sendiri. Ia tahu ia telah kehilangan wanita yang sangat ia cintai, dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Setelah selesai berkemas, Clara menarik kopernya menuju pintu. Siamnya memensulenbe, komcil afpong ia dan di menatap Raka dengan tatapan terakhir yang penuh kekecewaan dan kesedihan. Selamat tinggal, Raka, ucapnya liris sebelum akhirnya keluar dari kamar itu, meninggalkan Raka yang terpaku dalam penyesalan yang mendalam. Malam itu, Clara menginap di hotel hatinya, hancur, namun juga dipenuhi tekad untuk menjalani hidupnya kembali. Ia tahu besok pagi ia akan memulai babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan menarik kembali semua yang menjadi haknya. Keesokan paginya, Clara bertemu dengan Pak Dharma di kantornya. Wajahnya masih terlihat lelah, namun matanya memancarkan tekad yang kuat. Mereka membahas detail terakhir dari rencana Clara untuk menarik kembali semua fasilitas dan aset mewah yang selama ini dinikmati. Raka dan Dewi Kartika. Pak, saya ingin semuanya dilakukan hari ini juga, kata Clara dengan nada tegas. Saya tidak ingin mereka terus menikmati apa yang bukan hak mereka. Pak Dharma mengangguk mengerti. Om Entwarto Home menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Langkah pertama adalah menghubungi pihak bank. Dengan surat kuasa khusus dari Clara, Pak Dharma menginstruksikan pihak bank untuk segera memblokir semua rekening bersama atas nama Clara dan Raka. Kemudian Amit Spristakse on Sorbos mentransfer sebagian besar dana ke rekening pribadi. Clara juga menghubungi agen properti yang dulu membantu mereka membeli rumah mewah ini. Ia meminta agen tersebut untuk segera memasarkan rumah itu karena sertifikat rumah sepenuhnya atas nama Clara tidak ada kendala hukum untuk menjualnya. Selanjutnya, Clara menghubungi perusahaan leasing mobil-mobil sport merah yang sering digunakan Clarisat. Ternyata atas nama Clara, ia meminta perusahaan leasing untuk segera menarik kembali mobil tersebut. Waktu Sim, rencana Clara mula berjalan. Raka yang sedang berada di kantor tiba-tiba menerima notifikasi dari bank bahwa kartu kreditnya telah diblokir. Ia mencoba menghubungi pihak bank, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ia merespit beres. Sementara itu, Clarissa yang sedang asik berbelanja di sebuah butik mewah terkejut saat kartu kredit yang Raka berikan padanya ditolak. Ia mencoba kartu kredit lainnya, namun semuanya tidak berfungsi.
Ia menjadi panik dan segera menghubungi Raka-Raka yang sedang berusaha mencari tahu tentang kartu kreditnya yang diblokir menerima telepon dari Clarissa. Yang histeris, wanita itu marah-marah dan menuduhnya telah memblokir kartunya. Raka yang masih bingung mencoba menenangkan Clarissa dan berjanji akan segera mencari tahu apa yang terjadi. Tak lama kemudian, Raka menerima telepon dari perusahaan leasing mobil. Mereka memberitahukan bahwa mobil sport merah atas nama Clara akan segera ditarik karena adanya instruksi dari pemiliknya. Raka semakin panik. Ia mulai menyadari bahwa Clara pasti telah mengetahui segalanya. Dengan perasaan kalut, Raka mencoba menghubungi Clara, namun panggilannya tidak dijawab. Ia mengirimkan pesan singkat, namun tidak ada balasan. Ia merasa semakin terpojok. Di sisi lain, Clara merasakan sedikit kelegaan melihat rencananya berjalan lancar. Bianan amengan ekspresi tuntutan terkejut atau marah di wajah Raka dan Clarissa ketika mereka menyadari bahwa semua kemewahan yang selama ini mereka nikmati telah lenyap dalam sekejap. Namun di balik rasa puas, itu masih tersisa rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam. Sore harinya, Raka akhirnya datang ke apartemen hotel tempat Clara menginap. Wajahnya tampak marah dan putus asa. "Clara, apa yang kamu lakukan?" Tanyanya dengan nada tinggi. "Kenapa kamu memblokir kartu kreditku dan menarik mobil?" Clara menatap Raka dengan tatapan dingin. "Mobil itu atas namaku Raka dan kartu kredit itu juga dari rekening pribadiku. Aku berhak menarik kembali apa yang menjadi milikku. Tapi kita kan masih suami istri," seru Raka. Tidak terima suami istri Clara tertawa sinis. "Kamu mengatakan itu setelah kamu berencana menikah dengan wanita lain di belakangku. Pernikahan kita sudah berakhir, Raka. Dan sekarang kamu harus menghadapi konsekuensinya." Raka mencoba membujuk dan memohon, namun Clara tetap teguh pada keputusannya. Ia telah cukup bersabar, dan sekarang saatnya ia mengambil kendali atas hidupnya kembali. Ia tidak akan membiarkan Raka dan Clarissa terus hidup mewah dengan uangnya. "Aku akan menarik semua fasilitas dan aset yang selama ini kalian nikmati," kata Clara dengan nada tegas. "Kamu dan wanita itu akan merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan yang selama ini kalian anggap remeh." Raka hanya bisa terdiam, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Clara telah mengambil kembali kekuasaannya, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ponsel Raka nyaris pecah di telinganya saat Clarissa meraung di ujung sana. Suaranya penuh histeria, bercampur makian dan tuduhan yang bertubi-tubi. "Kamu penipu. Kamu bilang semua ini milikmu. Raka, kamu janji aku tidak akan kekurangan apapun. Sekarang kartu ini ditolak di butik Hermes, dan mereka bilang mobil merah itu akan ditarik besok pagi." Apa-apaan ini, Clarissa tidak hanya berteriak. Raka bisa mendengar suara barang-barang pecah di latar belakang. Amarah wanita itu bagai badai yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Raka mencoba menenangkan Clarissa. Suaranya tercekat oleh rasa bersalah dan ketakutan. Ia menyestekkan dan panik bahwa Clara telah mengetahui segalanya dan sedang melakukan pembalasan. Pembalasan Clarissa mencibir dengan nada merendahkan. "Wanita tua itu, dia pikir dia bisa melakukan ini padaku? Kamu bodoh, Raka. Kamu seharusnya bisa mengendalikannya." Raka merasakan hatinya mencelos. Kata-kata Clarissa menusuknya lebih dalam dari yang ia kira. Ternyata wanita ini tidak pernah benar-benar mencintainya. Ia hanya mencintai kemewahan yang ia tawarkan. "Aku akan urus semuanya." "Clarissa, percayalah padaku," ujar Raka dengan nada putus asa. Ia berusaha meyakinkan Clarissa bahwa ia akan menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Pun Clarissa tertawa sinis urus. "Bagaimana kamu bahkan tidak bisa memastikan kartu kreditku berfungsi? Aku tidak sudi dipermalukan seperti ini." Semua teman-temanku menertawakanku.
Nada suara Clarissa berubah menjadi dingin dan mengancam. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan ini, Raka, kita selesai. Sambungan telepon terputus. Begitu saja meninggalkan Raka dengan perasaan hancur dan terhina. Ia kembali mencoba menghubungi Clara, mengirimkan puluhan pesan singkat yang berisi permohonan maaf, janji-janji kosong, dan bahkan ancaman terselubung. Ia memohon agar Clara mau berbicara dengannya, memberinya kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Namun Clara bagai tembok baja. Ia memblokir semua nomor telepon dan akun media sosial Raka. Ia tidak ingin mendengar satu kata pun darinya. Setiap notifikasi dari Raka hanya membuatnya semakin jijik dan muak. Ia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Clara fokus pada dirinya sendiri. Ia mencoba boast, semua learning dan memulihkan diri. Ia bertemu dengan Pak Dharma untuk membahas langkah-langkah hukum selanjutnya. Gugatan cerai sudah siap diajukan dan Clara merasa semakin yakin dengan keputusannya. Menjelang hari acara amal kantor, Raka Clara merasakan gejolak dalam dirinya. Ada keinginan untuk hadir dan menyaksikan sendiri kepanikan di wajah Raka dan Dewi Kartika. Ia membayangkan bagaimana ekspresi mereka saat menyadari bahwa semua kemewahan yang mereka nikmati telah lenyap. Namun ia memutuskan untuk tidak memberikan mereka kepuasan itu. Ia tidak ingin terlibat dalam drama murahan mereka. Malam acara amal tiba, Clara memilih untuk menikmati kesunyian di apartemen hotelnya. Ibham memesan makan malam mewah untuk dirinya sendiri dan menonton film favoritnya. Ia merasa damai dan tenang, jauh dari kepalsuan dan intrik yang pasti sedang terjadi di acara Raka. Tak lama kemudian ponsel Clara bergetar. Sebuah pesan dari sahabatnya Risa yang menghadiri acara amal pesan. Itu berisi foto Raka yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah murung dan Dewi Kartika yang tampak gelisah dan marah berbicara dengan nada tinggi kepada Raka. Di bawah foto, itu tertulis suasana di sini tegang banget. Bel, semua orang bisik-bisik tentang kalian. Dewi Kartika kelihatan frustrasi berat. Clara tersenyum tipis. Winston terlalu puas melihat rencananya berjalan sesuai harapan. Ia telah berhasil mengguncang dunia Raka dan Dewi Kartika. Meskipun luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Dan warna babak selanjutnya dalam hidupnya akan jauh lebih baik. Ia telah membebaskan diri dari rantai pengkhianatan. Rimarsih setelah satu rana amal fantasies berat bagi Raka. Tanpa kartu kredit dan mobil mewah, hidupnya terasa seperti jungkir balik. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak sekaya yang Dewi Kartika kira. Dewi Kartika sendiri tidak tahan dengan perubahan drastis dalam gaya hidupnya. Setelah beberapa kali bertengkar hebat dengan Raka, menuduhnya berbohong dan tidak becus, Dewi Kartika akhirnya pergi. Ia meninggalkan Raka seorang diri di apartemen mewah yang sebentar lagi juga akan dijual. Raka terus-menerus mencoba menghubungi Clara. Kali ini tidak ada lagi nada marah atau mengancam dalam suaranya. Yang ada hanyalah keputusasaan dan penyesalan yang mendalam. Mengirim pesan panjang yang berisi permintaan maaf yang tulus, mengakui semua kesalahannya, dan memohon agar Clara mau mempertimbangkan kembali keputusannya. Ia bahkan datang ke hotel tempat Clara menginap, namun Clara menolak untuk menemuinya. Clara membaca semua pesan Raka, namun hatinya tidak lagi tergerak. Istem ceras pada statement rasnian pesan, apun pengkhianatan Raka terlalu dalam untuk dimaafkan. Ia membalasnya salah satu pesannya dengan singkat. Semua sudah berakhir, Raka. Ompiatan kedua, Pak Shumatas mendapatkan kebahagiaan, tapi tidak bersama. Perceraian mereka berjalan lancar. Dengan bantuan Pak Dharma, Raka tidak mengajukan keberatan apapun mungkin karena ia menyadari kesalahannya.
dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk melawan, Clara mendapatkan kembali semua aset yang menjadi haknya. Minggu-minggu berlalu, Clara mulai menata kembali hidupnya. Ia kembali fokus pada pekerjaannya, menghabiskan waktu bersama teman-teman, dan melakukan hal-hal yang membuatnya bahagia. Rasa sakit dan kekecewaan masih terasa sesekali, namun semakin lama semakin memudar. Ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri karena telah terlalu percaya pada Raka. Ia menjual rumah mewah itu dan membeli sebuah apartemen yang lebih kecil, namun lebih nyaman dan sesuai dengan kepribadiannya. Ia mengganti mobilnya dengan yang baru, sesuai dengan keinginannya sendiri. Ia merasa lebih mandiri dan berdaya dari sebelumnya. Suatu sore, Clara duduk di balkon apartemennya, menikmati secangkir teh sambil menatap pemandangan kota. If she was a sudah dan senora main tenang. Telah melewati monte badai yang hebat, namun ia berhasil keluar sebagai pemenang. Telah mengambil kembali kendali atas hidupnya dan siap untuk menyambut masa depan yang lebih cerah. Menyeftidan hak-haknya dibamiangi oleh pengkhianatan Raka dan ambisi Dewi Kartika. Ia telah menutup babak kelam dalam hidupnya dan siap untuk menulis babak yang baru yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang tulus. 2 tahun berlalu sejak Clara mengambil kendali penuh atas hidupnya. Cahaya mentari pagi selalu menyambutnya di apartemennya, yang kini terasa seperti rumah, sesungguhnya penuh dengan kehangatan dan ketenangan. Karir Clara melesat jauh melampaui ekspektasinya. Ia tidak hanya memenangkan penghargaan desain bergengsi untuk desain sebuah resor mewah di Bali, yang terinspirasi dari kearifan lokal, tetapi juga mendapatkan tawaran mengajar sebagai dosen tamu di universitas ternama, berbagi ilmunya dengan generasi desainer muda. Proyek-proyeknya kini tersebar di berbagai belahan dunia, dari apartemen mewah di New York hingga villa eksklusif di Santorini, mencerminkan visi kreatifnya yang unik dan tak tertandingi. Ia benar-benar telah menemukan jati dirinya dan bersinar terang. Kabar tentang Raka sampai padanya sesekali dari teman-teman lama yang masih memiliki kontak dengannya. Perusahaannya mengalami kesulitan keuangan yang serius setelah perceraian mereka diperparah dengan hilangnya kepercayaan dari para investor besar. Reputasinya tercoreng akibat skandal perselingkuhan dan pernikahan diam-diamnya yang terungkap ke publik. Ia harus menjual beberapa aset perusahaan untuk bertahan, dan ia hidup dalam kesepian yang mendalam di sebuah apartemen sewaan yang jauh dari kemewahan yang pernah ia nikmati. Beberapa kali di tengah malam dalam kesunyiannya, ia mencoba menghubungi Clara kali ini dengan nada penyesalan yang tulus. Dan suara yang terdengar rapuh mengakui betapa bodohnya ia telah menyanyiakan wanita sehebat Clara demi ilusi sesaat. Namun Clara dengan sopan namun tegas menolak untuk bertemu. Ia telah memaafkan Raka demi ketenangan hatinya sendiri. Namun pintu hatinya untuknya telah tertutup. Rapat terkunci oleh pengkhianatan yang terlalu menyakitkan. Dan Dewi Kartika, seperti yang diduga, tidak bertahan lama dalam kesendirian. Ia segera menemukan pria kaya lain, seorang duda parubaya, dengan jaringan bisnis internasional yang luas. Namun pola lama terulang dengan lebih cepat. Dewi Kartika kembali fokus pada kemewahan dan kekayaan memamerkannya di media sosial, tanpa peduli pada perasaan orang lain, tanpa benar-benar membangun hubungan yang tulus. Kabar terakhir yang Clara dengar dari seorang kenalan di lingkaran sosialita pria. Itu mulai curiga dengan motif Dewi Kartika yang terlalu materialistis. Dan hubungan mereka kembali diwarnai pertengkaran hebat. Bahkan berujung pada tuntutan hukum terkait aset. Dewi Kartika terus mencari mangsa baru, terjebak dalam lingkaran materialisme, tanpa akhir, tanpa pernah benar-benar menemukan kebahagiaan yang sejati. Sementara itu, Clara menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dan abadi. Beberapa bulan setelah perceraiannya resmi di sebuah pameran seni,
Ia bertemu dengan seorang arsitek berbakat dan berjiwa seni bernama Rian Rian, menghargai kecerdasan, kemandirian, dan kebaikan hati Clara. Mereka memiliki minat yang sama dalam seni dan desain, seringkali terlibat dalam diskusi panjang dan inspiratif tentang visi mereka. Hubungan mereka tumbuh dengan dasar saling menghormati, mendukung impian masing-masing, dan mencintai tanpa syarat. Rian tidak pernah mempermasalahkan masa lalu Clara. Justru ia mengagumi kekuatannya dalam menghadapi kesulitan, dan bagaimana ia bangkit menjadi wanita yang lebih hebat. Kini Clara dan Rian telah menikah dalam sebuah upacara sederhana, namun penuh hikmat di tepi pantai Bali, disaksikan oleh keluarga dan sahabat terdekat. Mereka membangun sebuah rumah impian bersama sebuah ruang yang mencerminkan cinta dan harmoni dalam hubungan mereka. Clara merasa sangat bahagia dan bersyukur atas kehidupannya saat ini. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan atau pengakuan orang lain, melainkan pada kedamaian hati dan cinta yang tulus. Duduk di balkon rumah mereka yang menghadap ke hamparan sawah hijau, menikmati kopi di pagi hari, Clara merenungkan perjalanannya. Ia tidak pernah menyangka akan mengalami pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Namun ia juga menyadari bahwa pengalaman itu telah membuatnya menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Ia maksud menarik kembali semua senior yang menjadi haknya. Dan ia telah menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar dan lebih bermakna dari yang pernah ia bayangkan. "Kamu sedang memikirkan apa sayang?" tanya Rian, lembut merangkul bahunya dan mengecup lembut rambutnya. Clara tersenyum tulus dan menyandarkan kepalanya di bahu Rian. "Aku hanya merasa sangat beruntung. Semua yang terjadi telah membawaku ke sini bersamamu. Aku tidak akan menukar kehidupanku saat ini dengan apapun." Rian memeluk Clara erat. "Aku juga sangat beruntung memilikimu, Clara. Kamu adalah inspirasiku." Clara memejamkan matanya, merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia telah menutup babak kelam dalam hidupnya dan membuka lembaran baru yang penuh dengan cinta, harapan, dan kedamaian yang hakiki. Raka dan Dewi Kartika telah menuai karma dari perbuatan mereka terperangkap dalam kesepian dan ketidakbahagiaan. Sementara Clara akhirnya menemukan akhir yang ia dambakan, dikelilingi oleh cinta dan kedamaian. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan dan kekayaan sejati bersemayam di dalam hatinya. Dan ia kini siap untuk menjalani masa depan yang cerah bersama pria yang mencintainya dengan tulus dan apa adanya. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama Bisa Kok. Semoga kisah ini menguatkan siapapun yang pernah merasa dikhianati bahwa kamu selalu bisa bangkit dan mengambil kembali kendali atas hidupmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa